Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hambamu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyuklah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masyuklah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku."
Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kisah pembangkitan Lazarus bukan sekedar mujizat tentang kembalinya nyawa seseorang, melainkan sebuah kenyataan dan pernyataan diri Yesus yang paling radikal. Akulah kebangkitan dan hidup. Dalam narasi ini, kita melihat perpaduan yang luar biasa antara kemanusiaan Yesus yang penuh empati dan keilahiannya yang berkuasa atas maut. Ketegangan dimulai ketika Maria dan Marta mengirim kabar bahwa Lazarus sakit. Namun Yesus justru menunda keberangkatannya. Penundaan ini seringkali menjadi ujian terberat bagi iman kita. Kita merasa Tuhan terlambat. Kita merasa doa kita tidak terjawab dengan tepat waktu. Dan akhirnya kita menyerah pada situasi yang kita anggap sudah mati. Ketika Yesus tiba, Lazarus sudah 4 hari di dalam kubur. Secara manusiawi, harapan sudah musnah dan bau busuk mulai tercium. Marta mengungkapkan kepedihannya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ungkapan ini mencerminkan keterbatasan pandangan kita yang seringkali membatasi kuasa Tuhan hanya dengan pada penyembuhan fisik sebelum kematian terjadi. Namun Yesus menarik Marta dan juga kita semua ke dalam pemahaman yang jauh lebih dalam. Iman bukan hanya tentang percaya bahwa Tuhan bisa melakukan sesuatu di masa lalu atau masa depan, tetapi percaya bahwa Dia adalah Sang hidup itu sendiri di sini dan saat ini. Momen paling menyentuh adalah ketika Yesus menangis. Air mata Yesus menunjukkan bahwa Dia tidak jauh dari penderitaan kita. Dia merasakan kepedihan, kehilangan yang kita alami. Namun air mata itu diikuti oleh perintah yang otoritatif. Angkat batu itu. Yesus meminta keterlibatan manusia untuk menyingkirkan batu penghalang, batu keraguan, batu keputusasaan, atau batu masa lalu yang kelam sebelum mujizat dinyatakan. Pembangkitan Lazarus menjadi tanda bahwa bagi Allah tidak ada situasi yang terlalu berbau busuk atau terlalu mustahil untuk dipulihkan. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui peristiwa ini kita diajak untuk melihat bahwa kemuliaan Allah seringkali dinyatakan justru di titik terendah hidup kita. Kematian Lazarus diizinkan terjadi agar kuasa Allah nyata bagi banyak orang. Kita dipanggil untuk percaya bahwa di balik setiap penundaan Tuhan ada rencana yang lebih besar untuk memuliakan namanya. Seperti Lazarus yang keluar dari kubur dengan kaki dan tangan yang masih terikat kain kapan. Kita pun seringkali dipanggil keluar dari kubur dosa dan keterpurukan kita. Tuhan ingin kita hidup sepenuhnya, bebas dari belenggu maut. Karena di dalam Dia kematian bukanlah akhir melainkan gerbang menuju kehidupan yang baru. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan atas kehidupan dan kematian. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri dalam lembah kekelaman. Saat kami merasa doa-doa kami tidak terjawab dan harapan kami seolah-olah
telah mati di dalam kubur. Datanglah ya Tuhan dan bangkitkanlah kembali iman kami. Ajarlah kami untuk berani menyingkirkan batu-batu keraguan yang menghalangi karya-Mu dalam hidup kami. Sebagaimana Engkau menangis bersama Maria dan Marta, biarlah kami merasakan penghiburan-Mu dalam setiap duka kami. Bantulah kami untuk selalu percaya bahwa Engkau adalah kebangkitan dan hidup, dan bahwa di tangan-Mu segala sesuatu akan indah pada waktunya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.